ada solidaritas sesama hakim. Nanti di stressing point oleh beliau. Ada solidaritas sesama hakim. Emang kami apai hakim? Apakah ada rasman menyentuh fisik hakim? Apakah ada Bung Firdaus menyentuh fisik hakim? Apakah ada Bu Ida yang juga keras menyentuh fisik hakim? Apakah ada Pak Lecu menyentuh fisik hakim? Tidak ada kita sentuh fisik hakim, karena kita hormat. Yang ada adalah kami minta supaya hakim mendengarkan kedua belah pihak. Sejak sidang pertama Ketua Majelis Ibu Sofia, saya kaget. Jelek-jelek begini saya sudah ratusan kali juga sidang. Apalagi Bung Firdaus, apalagi Bung Lecu, apalagi Bu Ilianetti. Adik-adik saya juga sudah puluhan kali setidaknya sidang. Apalagi Profesor Elvis, apalagi Profesor Yeni, apalagi Dr. Foni, apalagi Rusdi 33, apalagi Bang Riki Sitohang. Kami netral. Kami netral. Tapi kita mesti merujuk bahwa hakim kemarin live di TV One pukul 5 sore, saya narasumber ada ahli pidana Profesor Hipnu Nugroho. Dia dengan terang mengatakan bahwa hakim di persidangan harus melakukan dua fungsi. Pertama, ketua pengadilan menunjuk hakim pertama senior, itu yang ketua. Setengah senior wakil ketua atau anggota. Yang junior anggota. Artinya apa? Persidangan itu jika kasusnya memang serius, dibutuhkan kematangan hakim dalam memimpin jalannya sidang. Poin pertama penting bagi hakim, kata Prof. Hipnu. Yang kedua, Prof. Hipnu mengatakan bahwa ketua majelis adalah mediator atau moderator dari jalannya sidang, bukan diktator. Saya sudah sidang di mana-mana. Kasus korupsi sudah pernah. Kasus pembunuhan sudah pernah. Kasus-kasus artis apalagi. Kasus yang berbau politik juga di persidangan ada. Tunjukkan kepada saya satu saja saya memaki-maki hakim di persidangan sehingga ribut seperti yang kemarin. Tidak ada. Poin itu tidak pernah ada. Maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, dalam teori penerapan hukum, undang-undang mengatur bahwa advokat adalah penegak hukum yang sejajar kedudukannya dengan penegak hukum yang lain. Hanya saja tempat dan kewenangannya berbeda. Kalau kami sebagai kuasa hukum memberi advice hukum kepada klien, melakukan pendampingan, membela hak hukum klien sampai dengan peradilan dan berkekuatan hukum tetap. Kewajiban penegak hukum yang lain, kejaksaan, dia boleh melakukan penyelidikan di kasus-kasus korupsi, bisa melakukan penyelidikan juga dan penyidikan, dan sampai kepada persidangan. Tapi yang paling utama, tugas dari kejaksaan itu adalah melakukan penuntutan dan pendakwaan.
Kemudian kepolisian, juga penegak hukum. Kepolisian melakukan proses penyelidikan, penyidikan sampai pemberkasan P21 tahap 2 kalau itu tidak pidana murni atau tidak pidana khusus. Yang ketiga, yang keempat, pengacara tadi, kemudian kehakiman, kejaksaan, kepolisian. Kemudian apalagi? KPK. KPK juga dia melakukan penyidikan di tindak pidana korupsi. Juga penegak hukum. Yang terakhir adalah lembaga peradilan, yaitu hakim. Kalau kami sebagai lawyer diposisikan sebagai penasihat hukum, polisi penyidikan menyerahkan pemberkasan, jaksa bawa penuntutan, hakim memvonis. Dalam konteks penegakan hukum kita same level, kedudukan kita sama, hanya tempatnya yang berbeda. Kita sebagai kuasa hukum, terus ada polisi, terus ada jaksa, terus ada KPK, terus ada hakim. Karena proses yang terjadi dari kepolisian, kejaksaan, semua dibawa ke pengadilan. Proses hukum yang terjadi dengan azas presumption of innocence, praduga tidak bersalah, untuk membuktikan sebuah tindak pidana terjadi atau tidak, ranahnya adalah di pengadilan.